Jadi kita akan lanjut dari cash distribution plan. Nah, ini dari yang minggu lalu berarti. Jadi bukan yang pertemuan minggu ini ya, tapi pertemuan minggu lalu yang partnership liquidation. Nah, kan cash distribution plan belum selesai. Sekarang lanjutannya gini. Gimana kalau misalnya dia kan land terjual 200.000, baru receivable to Natasha diperhitungkan ke saldo modalnya, dan ada distribusi cash. Nah, itu nanti gimana dong distribusi cash-nya? Jadi gini ya. Jadi ini pakai soal yang masih minggu lalu, yang CDP. Jadi pertama, yang menyusun ini ya, ingat dia yang pertama utang eksternal dilunasi, baru utang ke partner dilunasi kan. Nah, berarti utang eksternal dengan utang ke partner itu ke siapa dia? Berarti kalau utang eksternal yang hijau ini ya, yang accrued payable dengan notes payable. Kalau yang utang partner yang payable from Elvina. Berarti yang Elvina ya 30.000 itu 100% dia ke Elvina. Nah, terus ini 100%, 100% Kelvina ya. Terus, dia ada next 32.500. Next 32.500 itu yang mana? Yang ini ya. Yang ini. Yang ranking 3 ini. Nah, dia kan 132.500 poolnya ke Dianti ya. Poolnya ke Dianti, berarti Dianti 100%. Baru ada yang next 277.500, itu 277.500 yang mana? Yang rank 2 ini. Nah, jadi next yang 277.500. Nah, tapi dia kan terbagi 2. 148-nya ke Elvina. Nah, berarti yang ke Elvina. Nah, ini jangan tulis nominal 148, sorry, yang minggu sebelumnya aku koreksi. Jadi jangan tulis minus 148 tapi tulis persentasenya. Jadi persentasenya berapa? Minus 148 per 277.500. Begitupun dengan yang ke Dianti. Jadi Dianti jangan tulis minus 129 tapi tulis persentase ya. Jadi minus 129.500 per 277.500. Gitu. Nah, baru yang terakhir sisa remainder. Nah, remainder ini itu kalian jangan tulis ini ya, jangan tulis remainder, kan totalnya ini 80.000. Ya kan? Nah, itu jangan tulis remainder 80.000, tulis saja remainder. Kenapa? Karena ini enggak apa namanya? Seringkali enggak sama dengan 80.000. Jadi dia remindernya itu kadang 40.000, kadang 90.000. Jadi enggak harus sama dengan. Jadi yang paling terakhir ini yang rank 1 ini. Nah, nanti itu disebut dengan remainder kan. Nah, itu enggak harus 80.000 ya. Jadi itu yang tersisa aja. Nah, yang tersisanya ini dia persentasenya gimana? Persentasenya berarti Elvina 40%. Dari mana 40%? Dari yang ini. Minus 32 per 80. Baru yang Natasha minus 20 per 80, atau dia ikut ini sih profit sharing sama, kalau nggak salah dia sama dengan profit sharing ya, benar kan, sama dengan profit sharing 40 25 35 itu ya, itu yang remainder. Nah, sekarang kita ke soalnya tadi kan. Soalnya tadi pertama kita nulis ininya dulu ya. Jadi kita salin dulu neracanya. Jadi saldo awalnya ada cash 200.000. Nah, non cash asset, nah ini tips. Nah, ini aku baru sadar juga sih tipsnya. Jadi tipsnya teman-teman, non cash asset yang ini itu digabung aja semua. Jadi nggak usah ditulis-tulis manual satu-satu, digabung semua jadi non cash asset. Nah, biar cepat. Jadi non cash asset 375. Baru priority liability juga digabung aja semuanya. Priority liability itu yang hijau kan ini. Yang accrued payable dengan notes payable. Nah, baru payable from Elvina baru yang dipisah. Payable from Elvina dipisah. Baru yang ada kapitalnya masing-masing. Oke. Yang pertama dia ada penjualan land senilai 200.000. Jadi penjualan land senilai 200.000, berarti kan dia nerima cash 200.000. Nah, land-nya itu berapa yang terjual? Land book value-nya 100.000 kan. Berarti non cash asset berkurang 100.000. Nah, kan ada selisih kan? Ada selisih. Nah, selisihnya itu dibagikan ke kapital masing-masing partner. Jadi selisihnya dibagikan ke kapital masing-masing partner. Elvina 40%, jadi sesuai profit sharing ya. Natasha 25, Dianti 35. Terus selanjutnya setelah land terjual dia ada receivable to Natasha. Nah, itu diperhitungkan ke saldo modal. Jadi receivable to Natasha yang 20.000 itu kan lunas ya. Nah, tapi dia nggak nerima cash ya. Nah, tapi dia akan mengurangi modal dari Natasha 20.000. Baru kita namanya kan habis itu kan dia terakhir receivable to Natasha, baru dia distribusi kas akhir Januari. Nah, predistribution balance-nya berapa ini ya? Tinggal di total predistribution balance. Terus, nah
Pembagian cashnya ini, nah ini yang mengikuti yang ke ini, mengikuti yang tabel yang 3 tadi. Jadi kita copy nih. Utang ke eksternal dengan alokasi ke partner. Nah, ini kita copy. Jadi kita copy di sini. Copy. Nah, ini kan, kita copy di sini. Nah, itu nilainya berapa? Itu nilainya minus 165 dengan minus 30 kan tadi. Nih. Nah, jadi utang ke eksternal itu yang mana? Yang priority liability. Baru utang ke partner yang payable from Elvina. Jadi dilunasi dulu mereka berdua. Baru setelah mereka berdua, ini kan mereka berdua udah nih. Jadi udah lunas nih. Yang mana? Sekarang yang next 32.500. Jadi yang next 32.500 ini next 32.500 dia 100% ke Dianti. Nah, jadi 100% ke Dianti kan? Ini kan 100% ke Dianti. Berarti yang 32.500 ini 100% ke Dianti. Jadi Dianti 32.500. Baru habis itu ada next 277.500. Ya kan? Yang ini. Yang kuning yang kasih tanda biru dah, biru. Nah, tapi ya kan dia next apa sih? Next 277.500. Cuman kita lihat dulu saldo kas sisanya. Kas sisanya itu kan kas update-nya itu berapa? Ya kan redistribution balance 400, baru dikurangi pelunasan ke eksternal, baru pelunasan utang ke partner dengan next yang 32.500 kan tadi. Nah, itu kan cash update-nya sisa 172.500. Sedangkan di sini next 277.500 kan yang dibutuhkan. Ya udah tulis saja 172.500, nggak wajib 277.500. Jadi yang tersisa saja 172.500. Terus nah nanti 172.500 ini dia dibagikannya gimana dong? Nah, dia dibagikannya ikut yang persentase ini. Jadi 53% ke Elvina, jadi 53%. Nah, ini. Jadi 53% itu ke Elvina, jadi 53%. Ya, 53% dikali 172.500 itu ke Elvina. Baru yang 47%-nya, 47%-nya itu ke Dianti. Jadi Dianti yang 47%. Jadi 47% ke Dianti. Gitu ya. Nah, terus ya udah itu selesai. Oke. Nanti ini ya, apa namanya? Ini kan kebetulan di soal ini nggak ada case minimum ya. Biasa di soal ada case minimum. Nah, kalau ada case minimum nanti case minimumnya itu diperhitungkan ya ke redistribution balance-nya ini. Jadi ada yang untuk case minimum. Gitu ya. Terus udah selesai. Nah, terus begini. Nah, terus kan apa namanya? Dia kan masih ada sisa marnya. Ini kan apa namanya? Saldo akhir Januari kan setelah distribusi. Saldo akhir Januari yang pasti kasnya udah nol ya berarti. Coba ya. Kasnya ini udah nol berarti. Kasnya udah nol ya. Kan terus non cash aset tapi masih ada dong non cash aset 255. Kemudian apa namanya? Equity-nya juga masih ada kan. Nah, ini apakah akan dilanjut ya? Akan dilanjut. Jadi kan ini distribusi kas Januari. Nah, itu belum selesai loh. Nanti di soal ujian, distribusi kas Januari kan udah. Nanti ada baru transaksi Februari, baru distribusi Februari. Nah, gitu. Jadi dia belum berakhir di Januari. Nah, terus nanti yang Februari gimana dong? Ya Februari nanti ya tinggal yang ini. Ini kan yang atas-atas ini yang kuning-kuning ini. Ini kan udah ya kuning-kuning ini. Kalau yang next 277.500 itu kan baru yang dilunasinya, baru yang dibagikan, baru yang 172.500. Berarti ada sisa kan. Nah, sisanya itu nanti di Februari gitu. Jadi pas di Februari itu yang udah dibayarkan itu yang utang ke eksternal, utang ke partner, yang next 32.500 itu nggak usah lagi. Tinggal yang next 277.500 yang sisa, sama yang remainder. Gitu ya, yang Februari. Nanti kalian coba deh. Oh iya, nanti aku kalian kalau ada linknya Pak RTH, jadi Pak RTH itu dia ada pembahasan soal UTS. Nah itu pembahasan soal UAS. Nah itu kan kalian lihat di situ yang full sampai berapa bulan? 3-4 bulan itu. Ada contohnya. Ini aku cuma sampai 1 bulan, tapi kira-kira gambarannya kayak gitu ya nanti gambarannya. Oke, sekian. Terima kasih.